Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Januari 2023 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, pada hari ini Jumat Pekan Biasa yang pertama, gereja mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup berdasarkan iman, karena kuasa iman itu sangat menakjubkan. Bagaimana selengkapnya? Mari kita mendengarkan firman Tuhan Injil hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus, karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini mempunyai pesan yang sangat kaya. Tetapi saya ingin mengambil beberapa pesan penting saja. Yang pertama, doa kita diperhitungkan Tuhan. Iman kita diperhitungkan Tuhan untuk menyelamatkan orang. Kisah di dalam Injil
menyatakan kepada kita apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dikatakan di sana, ketika orang banyak berkerumun dan kemudian 4 orang yang menggotong si sakit itu berusaha masuk, kemudian membuka atap dan menurunkan pakai tali. Usaha itu adalah wujud dari ungkapan iman. Dan Tuhan Yesus melihat dan kemudian dikatakan, melihat iman mereka. Lalu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang diperhitungkan bukan hanya iman yang sakit, tetapi juga iman yang menggotong tilam tempat si sakit terbaring. Kalau keempat orang itu tidak beriman, mereka tidak mau. Ngapain menggotong orang sakit ini kepada Tuhan Yesus? Tetapi karena mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan, mereka melakukan itu. Bahkan ketika mengalami hambatan, mereka tetap berjuang. Karena itu dikatakan di dalam Injil, melihat iman mereka, Yesus kemudian tergerak dan menyembuhkan si lumpuh. Itu berarti bahwa doa kita, iman kita, itu berguna bagi orang lain. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa mendoakan orang mati itu tidak ada gunanya, jelas Tuhan Yesus di sini memperhitungkan doa-doa kita, memperhitungkan iman kita. Maka kalau kita percaya, kita berusaha dan kita mendoakan orang yang meninggal, iman kita juga diperhitungkan. Jelas dikatakan, melihat iman mereka, bukan hanya iman yang sakit. Maka kita juga kalau bersatu dan sungguh-sungguh percaya, dahsyat kuasanya. Pesannya adalah, mari kita bersatu dalam iman, kokoh dalam iman, supaya kita sungguh-sungguh diperhitungkan Tuhan, terutama iman kita. Poin yang kedua yang penting juga diangkat dalam bacaan Injil hari ini adalah bahwa Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Dan karena itu Yesus adalah Tuhan. Karena pada bagian ayat sebelumnya dikatakan, siapakah orang ini? Mengapa mengatakan begitu? Dosamu sudah diampuni. Bukankah hanya Allah saja yang berkuasa mengampuni dosa? Dan Tuhan membuktikan bahwa Dia mampu mengampuni dosa, bahkan mengatakan yang lebih sulit, yaitu angkatlah tilammu, berjalanlah dan pulang. Kata-katanya didukung oleh tindakan. Kata-katanya mendapatkan peneguhan bahwa memang benar Dia mampu mengampuni dosa. Bahkan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh seketika. Karena itu, kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun di dalam Injil mengatakan, akulah Tuhan, kita mengerti. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan bukti dan tindakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengampuni dosa, nanti juga menyembuhkan orang sakit, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang buta melihat, dan orang mati hidup kembali. Tuhan adalah kuasa, atau Tuhan mendapatkan penegasan dari kuasanya. Percuma mengatakan Tuhan, tetapi tidak berkuasa apa-apa. Tetapi meskipun tidak mengatakan aku adalah Tuhan, namun melakukan tindakan-tindakan sepenuh kuasa, sebagaimana kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan, maka bukan hanya kata-katanya, tetapi kuasanya yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Maka Tuhan juga mengatakan kepada kita, kalau kamu tidak percaya kepada kata-kataku, minimum percaya
pada apa yang aku lakukan. Dan karena itu ketika Yohanes mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Tuhan Yesus mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang sakit menjadi sembuh. Karena dengan cara itu, Yohanes menangkap, inilah Mesias yang dijanjikan. Karena itu saudara-saudari terkasih, kuasa yang ditunjukkan oleh Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, mengundang kita untuk mempercayakan diri kepadanya. Nah, itu yang penting. Percaya, supaya kepercayaan kita diperhitungkan, dan kemudian kita mempercayakan diri kita karena Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, aman hidup kita, selamat hidup kita. Apa yang dikisahkan dalam Injil adalah undangan bagi kita semua untuk hidup di dalam iman. Maka saudara-saudari terkasih, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita belajar hidup atas dasar iman. Semakin mencintai Tuhan, semakin mempercayai Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, kita hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam kepercayaan bahwa Tuhan menyertai kita, mengasihi kita tanpa batas. Saya berdoa dan memohon agar saudara semua makin beriman, makin mengasihi Tuhan, makin mengandalkan Tuhan, makin percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 Januari 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.